让你能
ini terjadi di tengah-tengah kami. Ketika Engkau berbicara, ketika Engkau berfirman, maka kuasa-Mu yang dahsyat, pribadi lepas pribadi kami akan alami dalam hidup kami. Engkau berbicara kepada kami, Engkau nyatakan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi kami Tuhan. Engkau berikan kami pemahaman yang benar akan kebenaran firman-Mu. Kami bukan hanya sekedar mendengar, tetapi kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu yang mengubah hidup kami, yang memperbaharui hidup kami, sehingga kami terus hidup melakukan apa yang menjadi kehendak, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Semua kita yang percaya kita katakan amin. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Kalau kita hanya bilang luar biasa, iblis kayak di kipas-kipas saja, ya saudara. Tapi kalau shalom, coba ya saudara, ini penandulan itu iblis sebentar kalau dengan suara itu. Ya, puji Tuhan ya. Bersyukur kita bisa berjumpa lagi, dan saya percaya bahwa kita semua luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Hari ini kita kenal bahwa kita merayakan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Lalu 10 hari kemudian terjadilah yang namanya disebut dengan Pentakosta. Hari ini saya tidak akan membahas apa itu Pentakosta, tetapi kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1. Saya terlalu cepat. Kalau saya ngegas, Bapak bilang keren. Kalau saya cuma kira-kira si ai xem đây gọi về tập thị trên và sau thì cái tính năng ada cái xem cái kita cái bisa Rasul pasal yang kita Kisah Para Rasul pasal 1, kita akan baca ayat 6 sampai ayat 11. Kemudian pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ya. Sudah ketemu semuanya? Atau masih nyari-nyari? Amin, puji Tuhan. Ya. Kalau masih nyari-nyari ada yang bukan baca saja. Oke, saya akan baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6. Saya baca firman Tuhan nih. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Menarik. Inang ông có đang bị một ứng dụng theo si ai học và Israel trải qua lúc này kita neng mentai ta si habis kan aneh si kimpe kaki to ikai konkret. Tapi kalau neng teknik cái quan siapa yang mulai coding cái hướng tây ngọ này thì ai cơ Yerusalem Yehuda Samaria cao thì quê vào
khi inang cho phải thôi điều gì sampai hung ham điều gì inang thôi phải trôi inang thôi khi cái này sekarang tôi kia cái mau bagian sagai kayak gitu inang kok kita neng galeria nang neng Tony thôi kita ya so ijen tiga yang panggil nih tapi spesikan ilok baik musikan ini thôi itu yang baik. Kemudian pasal 2 ayat 1 sampai 4, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api dan bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.我嘅聲嚟，衝我啲嘅來，多啲嗰邊人走嚟點？伊人計節就是計一啲會出軌嘅邊哦，對伊人夾人打，伊人夾人嚟嘅，伊人從嗰個聲嚟衝我，伊人去頭打伊人白人嘅嘅，就是嚟聲嚟學伊人做唔到打。Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan satu topik kesaksian yang penuh kuasa. Yang kita menang kita bisa bersama kayak yang jadi kesaksian yang penuh dengan kuasa. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya kesaksian kita itu punya kuasa? Yang pertama adalah bahwa kesaksian yang penuh kuasa itu kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Di dalam ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan di situ, saya akan baca firman Tuhan ini, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Kapan kuasa itu kita terima? Firman Tuhan katakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dengan kata lain bahwa kesaksian kita akan berkuasa ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu yang memberikan kita kuasa untuk bersaksi. Kesaksian itu merupakan satu tugas dan tanggung jawab dari setiap orang yang percaya. Kalau kita baca dari ayat yang ke-6 di situ, orang banyak yang berkumpul bertanya kepada Tuhan. Mereka mempertanyakan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ruang lingkup pemikiran orang banyak pada waktu itu ketika mereka bertanya kepada Tuhan Yesus adalah hanya sebatas Israel saja. Mereka rindu Israel dipulihkan, diubahkan. Tetapi Tuhan kemudian berkata, menjawab mereka di dalam ayat yang ke-7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku
di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tapi lu si ai cho wa kai yang ke Yerusalem kau Yehuda kau Samaria kau hi kue. Jadi Tuhan tidak hanya berpikir sekedar Israel, tetapi Tuhan berpikir tentang dunia ini. Nah, kalau saya kan kayak itu mesti tentang sinyal Israel, tapi lu si ai kue sinyal dia suami dia. Karena Yesus mati di kayu salib untuk menebus umat manusia. Jadi ketika orang banyak itu bertanya kepada Yesus tentang pemulihan Israel, Yesus menjawab akan berkata kepada mereka, kamu akan menjadi saksiku. Di bagian terakhir dikatakan di situ sampai ke ujung bumi. Jadi kuasa itu ada bagi kita orang yang percaya. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan terus menjadi saksi dimanapun kita berada. Karena Tuhan bekerja tidak pernah dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu, tetapi Tuhan bekerja tanpa ada batasnya. Berikutnya Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Roh Kudus itu memberikan kuasa. Ya, yang kita jadi Roh Kudus itu memeteraikan kita bahwa kita punya kuasa untuk bersaksi kepada dunia ini. Jadi mandat itu bukan diberikan oleh gembala atau hamba Tuhan, tetapi mandat itu diberikan oleh Tuhan. Kita punya kuasa. Kalau seorang duta besar, kita tahu ya, duta besar ya, itu merupakan perwakilan satu negara ke negara lain di mana dia ditempatkan. Kalau sekali tay dia mah mesti mau jangan sekali toke tay dia itu pakai toke tay sekali. Seorang duta besar ketika dia berangkat ke satu negara di mana dia diutus, di situ dia bukan membawa nama pribadinya, tetapi dia membawa nama negara, nama presiden, nama pemerintahan yang mengutus dia. Sekali tay dia pun nggak pakai toke cokan gue sekali itu si tay dia ikan kita mesti tay dia sekali toke asli sekali uang lainnya. Dia punya surat kuasa. Dia bekerja berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh presiden kepadanya. Dia bekerja, seorang duta besar bekerja berdasarkan surat tugas mandat yang diberikan oleh negara yang mengutus dia. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita diberikan satu tugas oleh Tuhan dan kita harus mau melakukannya, yaitu menjadi saksi. Karena apa? Karena kita sudah hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Kalau kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya tetapi tidak pernah bersaksi, maka hari ini mulai bertanya dalam dirimu, saya sudah dipenuhi Roh Kudus atau belum? Kalau saya tahu kayak itu pun, semua orang saya pakai empat kecopian saya, ya sih kita loh dia bukan kita. Kau bawa kaki sialan semua sih. Amin. Amin. Jadi mulai hari ini ketika kita menyadari bahwa saya punya tugas, saya punya kuasa yang diberikan oleh Tuhan, saya punya Roh Kudus yang membuat saya untuk melakukan tugas ini, maka saya harus melakukannya.
Dia ini, nak saya harus itu, nak lebih baik tentang chỉ điều那有志嘅責任，那嘅做可能啲嘅狂病，那嘅少年充滿啊，那有時係叫做一個見證，做一個交代那個做嘅份。Berikutnya, Roh Kudus itu memberikan hidup. Kita baca satu ayat, kita lihat sebentar dalam satu ayat Yehezkiel pasal 37. Yehezkiel pasal 37. Ayat 14. Yehezkiel pasal 37 ayat 14. Saya baca, aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Ayat-ayat ini muncul di dalam penglihatan Yehezkiel. Ketika Tuhan membawa dia di tengah-tengah lembah, dan Tuhan memperlihatkan kepada Yehezkiel tulang-tulang, tulang-tulang kering yang tidak ada kehidupan. Dan kemudian Tuhan bertanya kepada Yehezkiel, percayakah kamu bahwa tulang-tulang yang kering ini, tulang-tulang yang tidak ada kehidupan ini akan bisa hidup kembali, akan bisa menyatu kembali? Dan Yehezkiel menjawab bahwa aku percaya. Dan kemudian Tuhan menyuruh dia untuk bernubuat. Tuhan katakan kepada Yehezkiel bahwa tulang-tulang kering itu menggambarkan umat Israel. Kemudian ayat ke-14 itu muncul, Tuhan berfirman, aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Jadi Roh Kudus itu memberikan kehidupan. Dengan kata lain bahwa ketika kita orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus bersaksi kepada orang lain, itu kita sedang membawa kehidupan kepada orang lain. Ketika kita bersaksi kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, itu ibarat tulang-tulang yang kering, tidak ada kehidupan. Dan ketika kita bersaksi berarti kita sedang membagi hidup kita, kita sedang membawa kehidupan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita renungkan hari ini bagaimana keadaan keluarga kita, teman yang ada di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan. Apakah kita tidak ada hati untuk mengasihi mereka? Berikutnya, Roh Kudus memberikan keberanian. Roh Kudus memberikan keberanian. Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 tadi. Kisah Para Rasul pasal yang kedua.
14 firman Tuhan katakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Peter kia kilai tôi nang tập kích kayak di ya soi buku ina neng yang buku nang neng kia ke Yerusalem ko neng ai kia ko. Tahukah Bapak Ibu dan Saudara, ketika Tuhan Yesus mati dan kemudian dia naik ke surga, itu murid-murid sudah mulai berada di dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Kan kau siapkan yang solusi awal kita siapkan ini takjil fuki kau apa karena Yesus yang menjadi guru, yang menjadi Tuhan, yang selama ini bersama-sama dengan mereka, mereka merasa seolah-olah Yesus meninggalkan mereka. Ini nak kata kita, ilu inan kai singsen, inan kai tau, ini pak ini nak. Itu sebabnya ketika Yesus naik ke surga, kemudian orang banyak itu mereka melihat terus ke atas. Mereka mulai memikirkan kehidupan mereka, mulai memikirkan keadaan mereka, mulai memikirkan bagaimana tekanan yang akan mereka hadapi dengan orang-orang yang membenci Yesus pada waktu itu. Kayak sekarang ini nanti ya sokiti sekarang musika sokan lo izin toki kausi lah. Ini kayak saya wajah punya beliau. Ini wajah ini izin berinan tengok ya so. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ini, ketika setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka punya keberanian. Musika toji mau izin dia kayak sekarang ini nanti kau siapa cong kayak sekarang ini nanti uji, orang ini nanti kayak nalar. Murid-murid Tuhan mulai bergerak. Mereka menyaksikan dan memberitakan siapa itu Yesus yang mereka sembah. Mereka mulai memberitakan tentang keselamatan hidup yang kekal di dalam Yesus. Oh ya so lai pen uji kai seni cesemia uji kai kim dan salah satunya juga termasuk Paulus. Si Paulus pun si tahu berisikan. Dia punya keberanian, dia melawan orang-orang yang tadinya begitu setia di dalam mengikuti dia. Inwe itu di kami nang upang jongsin set tuai kai. Jadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus punya keberanian untuk bersaksi. Nah, terkait itu tuh kalau siaran semua ini kayak alat itu oke. Saya pernah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, suatu kali pelayanan di Jawa pada waktu itu. Jika sepakai kalau atau buku saya isikan. Jadi ada satu orang sakit, kemudian harus membesar. Dan orang ini belum percaya Tuhan. Tapi jika nang gua 4 juga. Lalu saya dengan teman saya di situ orang ramai, mereka semua belum percaya Tuhan. Kami dengan penuh iman kami masuk ke rumah itu. Kayak video, tapi kalau nang cek coy, Indonesia cici lain tapi uji kayak cerai. Kami ngobrol, kami bertanya tentang penyakit bapak itu. Itu kayak bunyi kayak cikeng. Bagi kami melihat mereka saja sebenarnya itu tidak memungkinkan bagi kami untuk bicara tentang Yesus. Ini tahu besikan maksudnya kita ikut ya solusi korek. Lalu saya berkata kepada mereka, kalau sama keluarganya saya katakan begini, kalau ibu percaya kepada satu nama yang saya beritakan ini namanya Yesus, maka percayalah Bapak ini pasti sembuh. Itu kaki kayak itu kata kalau itu siang saya, waktu so cuang kainnya, kayak sensi itu, ini kayak hok, kayak sensi hok saya tahu itu kayak apa. Dan puji Tuhan oleh kemurahan Tuhan, keluarga itu mereka percaya Yesus dan Bapak itu akhirnya kemudian sembuh. Dia kami siapa tu? 安尼從好似做係因為伊能通嘅咱先生，伊即個
Sampai hari ini mereka masih setia pada Tuhan. Pertanyaannya, kenapa kami bisa melakukan itu? Karena ada satu keberanian yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena kita melakukan tugas kita bukan membawa nama kita. Bukan membawa nama gereja kita. Kita melakukan tugas kita untuk bersaksi. Membawa nama siapa? Nama siapa? Yesus. Nama Yesus. Awal-awal kami masuk di Tanjung Pinang ini, kami tinggal di Jalan Bintang. Saya mungkin pernah saksikan di sini. Kami tidak ada kenal satupun di Tanjung Pinang ini. Di Jalan Bintang itu semua sepanjang jalan mereka itu semua di situ kan Hokkien, Teochewnang ya. Saya Niasnan, istri saya Jawanan. Tidak nyambung, tidak connect. Sinyalnya di mana mau nyambung? Nggak nyambung sama sekali. Istri saya, puji Tuhan, istri saya sedikit bisa main gitar. Lalu kami dapat kaset Paul Chang bahasa Mandarin. Karena istri saya seorang guru, dia cepat menghafal. Lalu kemudian kami di sepanjang Jalan Bintang itu kami masuk. Tak. Dia senang sama Jawanan ketemu Teochewnang, Hokkien. Tapi saya bersyukur pada waktu itu karena wajah saya ada sedikit Teochewnangnya atau Hokkien-nya. Jadi kami masuk ke rumah, mereka terima kami. Biasanya kalau umpamanya itu bukan Teochewnang, Hokkien itu susah mau terima, betul? Karena takut nanti dia apa-apa, ya kan? Kita tak kenal. Kami datang, kami bersaksi, istri saya nyanyi. Kami nyanyi pakai bahasa dari lagu-lagu Paul Chang itu pakai bahasa Mandarin. Kami bersaksi tentang Yesus kepada mereka. Sampai ada beberapa yang cerita kepada yang bertanya kepada saya, kalau dia Tuhan kenapa dia mati? Sampai kalau isi itu isi. Ada yang bilang kami tidak pernah loh dengar itu. Bayangkan sudah berapa gereja pada waktu itu di Tanjung Pinang ini. Orang-orang di Jalan Bintang, jalan mereka belum pernah dengar siapa Yesus. Kami bersaksi, tapi pertanyaannya apakah mereka percaya? Saat itu tidak. Tetapi bagi kami pada waktu itu, kami melakukan apa yang menjadi tugas kami. Tanggung jawab kami kepada Tuhan kami lakukan. Kami punya keberanian karena kami punya Roh Kudus. Ketika kami memberitakan Yesus kepada mereka, kami bersaksi, kami membawa kehidupan kepada mereka.
Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, beberapa tahun kemudian saya kadang jumpa mereka. Rupanya nama favorit saya sama mereka itu Om Haleluya. Jadi kalau jumpa di pasar, Om Haleluya, puji Tuhan loh, kamu saya loh, gua sekarang sudah percaya Yesus. Makanya sih tau masak to ya, lo kayak kicil naro Om Maria Wat cincuk di siang sih ya sore. Wah cari-cari Om tak jumpa lagi. Nang wah cuy Om izin bohong ya. Bapak Ibu dan Saudara, kadang-kadang kita hanya berpikir, saya ditolak. Nanti saya dikucilkan. Tapi hari ini kita harus sadar bahwa untuk bersaksi itu merupakan satu tugas. Dan tugas itu Tuhan berikan kepada kita kuasa untuk melakukannya. Bapak Ibu dan Saudara, tahu corona ini kenapa ada? Belum tahu. Satu orang yang tahu. Corona ini mengingatkan kita bahwa waktunya sudah dekat. Yang dijemur, nak kawin saya nak Johnny untuk jika pintu harus nak ayat anda, jika Yesus ayat jika kawin. Yesus kan sudah bilang tanda-tanda awal itu akan banyak kejadian-kejadian aneh. Ini Yesus itu karena kalau kau ayat sih kamu, ini hoax saya juga jadi kuaya lagi. Kalau ibarat alarm, corona ini sebenarnya alarm bagi kita. Nah, saya Malaysia, jika pintu harus jika kita naunceng banyak anak. Mengingatkan kita bahwa waktunya itu sudah sangat singkat. Usia anak izin sudah tampok singkat itu. Bayangin aja satu virus kecil aja itu bikin repot seluruh dunia. Nanti ayo saya, jika soy pintu aja mereka Amerika, Jerman, negara-negara Eropa yang begitu memiliki kecanggihan dalam dunia kesehatan, mereka nggak bisa. Mui koka inaku cengli hai kayak di ui kayak IKEA kau itu aja jika pintu itu. Tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali kalau Tuhan yang menghendaki untuk berhenti. 因為高知中國是 TM 學生啦，有變叫伊賣為了，主要就是西叫伊賣。Dulu yang wajah kita begitu cantik, bisa bebas bergerak kemana-mana, sekarang harus kita tutupin. Oleh pasti nang kondisinya kayak nang bukan itu tapi itu level di kalau di ekor. Dulu yang tidak punya asma, sekarang kita seperti orang berasma. Tadi saya mau puji Tuhan, sesak nafas saya. Bukannya buat kayak cuang kui pen, tapi itu tak enak buat kayak kocau. Cuma aja lupa jangan karena cuang kui pen. Yang terganggu bukan hanya kesehatan. Jika sikan yang kita bisa tantangan kayak yang hanya. Lui juga terganggu. Terganggu kok, Lui terganggu kok. Terganggu kok. Corona ini Lui terganggu juga. Betul? Sangat besar. Lama-lama dompet masuk sedikit keluar banyak ya. Terganggu, bukan hanya kesehatan yang terganggu, Lui terganggu. Ya, semua mengganggu kehidupan manusia. Padahal itu hanya virus kecil sekali. Nanti ayo suijan itu kayak pintu sering tapi si cuang pokoknya. Tapi saya mau ingatkan kepada kita hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya Tuhan sedang menggerakkan kita. Ayo kita bersaksi. Lu kita kengkwe yang dikasih kengkwe saya karena kengkwe jadi pintu nak kayak itu saya kira nanti orang yang dikira lagi token. Karena waktunya sudah dekat. Iya. 作為時間而正幾樣。 Pernahkah terbayang bagi kita
Bagaimana kalau umpamanya orang tua kita masuk ke dalam kebinasaan kekal, sementara kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Yang dijadikan somai pak siok yang pak kalau hobi nak kayak hobi tek inan si au itu inan kayak tapi kan si au kan yang tentu kan si aja saya siap. Mulai hari ini mari bersaksi. Iya, sompian ki namanya Amin. Yang kedua, kalau tadi yang pertama bahwa kesaksian yang penuh kuasa itu adalah harus dipenuhi Roh Kudus. Yang kedua, kita harus melekat pada Tuhan. Kita akan buka di dalam Yohanes, kitab Yohanes pasal 15. Kitab Yohanes pasal 15. Saya akan baca mulai ayat yang ke-5, 6, dan 7. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sudah ada. Kita pikir kalau bokeh atau walai ini nang mesti kayak di siupa, kau nang yang talia, kau nang siu-siu ke siu dia, kau cek. Kalau ni kiamat wakai lai wakai siap yang lai kiamat ni lai Sosi kami kai, kalau nih somai kai, nih jadi hidup melekat dengan Tuhan. Jadi dosa dia nak buat tinggal mana itu. Firman Tuhan katakan di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Indonesia tinggal mana Tuhan. Kau suka kai buat kau nak ngopi Mau sekuat apapun kita, mau sepintar apapun kita, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang percaya katakan amin. Tapi yang tidak percaya berarti sedang mengandalkan kekuatannya. Dan firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau yang bisa kita itu soal-soal ikau kaki, tapi saya katakan ikau kaki pasti tek dia. Melekat pada Tuhan itu berarti kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau mereka kita harus membangun persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Kita harus hidup di dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Karena tanpa itu semua, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita tidak akan menghasilkan buah. Yohanes pasal 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat 16. 我已經決定是樂去一個叫有點極好嘅位置，因就是樂阿伯嘅名，樂個阿伯好，我嘅名因無功了。Bangga enggak sih kita ini sebagai orang-orang pilihan Tuhan? Amin. Nanti ai saya nanti ceng tekek
Tapi nggak ada artinya kebanggaan kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan kalau kita tidak mau bekerja untuk Tuhan. Tuhan memilih kita karena Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kita. Tuhan mau memakai hidup kita untuk menjadi bernama bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya percaya gereja ini bukan secara kebetulan ada, amin. Dan saya percaya juga bahwa kita semua yang ada di tempat ini bukan secara kebetulan kita ada di tempat ini. Tetapi karena Tuhan mau memakai hidup kita untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar dan dahsyat. Tuhan mau memakai hidup kita menjadi berkat bagi keluarga kita, menjadi berkat bagi lingkungan kita, menjadi berkat itu tidak selalu ya bagi-bagi duit. Amin, amin. Tapi lebih daripada itu, bagaimana kita membagi hidup kita kepada orang di sekitar kita. Maka milikilah kesaksian yang penuh kuasa. Hiduplah dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan hiduplah melekat dengan Tuhan. Kesaksian kita akan membawa damai bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai orang-orang yang ada di sekitar kita mereka tidak pernah dengar siapa Tuhan yang kita sembah. Karena ketika kita menyaksikan tentang Yesus kepada mereka, maka mereka akan tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Terakhir ya, izin Bu Gembala ya. Kenapa saya katakan dengan memberitakan Yesus berarti kita menyatakan kepada mereka siapa Tuhan yang kita sembah. Di tempat kami itu ada bimbel. Suatu hari ada orang tua datang, lalu dia tanya, Kristen ya? Iya. Lalu kemudian rupanya selalu didoktrin anaknya di rumah bahwa orang Kristen itu menyembah Tuhan yang mati. Nanti semua orang Kristen akan disalib. Kalau kita tidak bersaksi kepada mereka, maka mereka hanya tahu bahwa Yesus itu mati. Kita menyembah Tuhan yang mati. Orang Kristen nanti semua disalib. Ketika kami dengar itu, kami saksikan. Kami tidak marah, tetapi kami cerita siapa Yesus yang sebenarnya. Sehingga mereka tahu bahwa Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati.
Kami katakan bahwa Yesus memang mati untuk menebus dosa manusia, tetapi kemudian dia hidup dan dia naik ke surga, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Maksudnya si Yesus itu jadi kayak si kayak nang kayak saat kami hokok itu yang tenang. Kesaksian kita akan membawa pemulihan bagi orang-orang yang di sekitar kita. Nah kayak yang tuanya nang jadi salah siapa nang mari bersaksi, Tuhan memberkati. Nang itu yang sosok nang ngomong. Yang memenuhi kehidupan kami, yang membuat kesaksian kami berkuasa. Kami bersyukur karena kami adalah orang-orang yang terus melekat kepada Tuhan, yang membuat kami berbuah lebat dan buah kami tinggal tetap. Jadikan seluruh kami jemaat Tuhan kesaksian yang hidup di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah tempat pekerjaan kami, di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah kota kami, bahkan di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah dunia dimanapun kami berada. Jadikan kami Tuhan saksi-Mu yang hidup. Memberkati seluruh jemaat-Mu. Engkau mampukan mereka untuk menjadi saksi-Mu, untuk membawa kehidupan bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Karena Engkau Tuhan yang ada dalam kehidupan mereka. Engkau memberkati pekerjaan usaha, keluarga, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, apapun yang menjadi pergumulan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Allah yang berkuasa, yang sanggup menolong mereka. Engkau memberkati Tuhan pelayanan di tempat ini. Engkau Tuhan memberkati semua yang mengambil bagian dalam pelayanan di tempat ini. Para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini Engkau pakai lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi untuk menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan kebesaran-Mu, sampai kota ini dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Gereja ini akan menjadi besar dan nama Tuhan dipermuliakan. Gereja ini akan berdampak. Gereja ini akan menjadi berkat karena ada Tuhan yang hidup di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga. Memberkati apapun yang kami kerjakan, Engkau buat berhasil. Tuhan yang membuat kami naik bukan turun. Engkau menggenapi segala janji-Mu dalam hidup kami. Yang saat ini mungkin dalam ketakutan, Engkau berikan keberanian. Sebab janji-Mu, Engkau berfirman, jangan takut, aku menyertai Engkau. Terima kasih Bapa di surga.
Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami semuanya. Biarlah kami pula, kami menjadi pribadi-pribadi yang berbuah lebat dan buah kami tinggal tetap untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Semua kita yang percaya kita katakan amin. Tuhan, silakan duduk. Dan sekarang dewasanya kita memberikan persembahan. Kita serahkan persembahan. Dan mari kita bersatu berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang akan melalui ini. Bisa mengerti, bisa melakukan, dan kami bisa menjadi saksi yang hidup bagi setiap orang. Dan kalau kami ingin memperbaiki dan sekarang dewasanya kita memberikan persembahan Tuhan. Dan dalam berkati setiap tangan yang memberi Tuhan, berkati kesehatan kami Tuhan, baik dari semua kami berkati perusahaan kami, tujuan kami, bidang studi dan seluruh saudara spiritual kami Tuhan kami berkati. Terima kasih Yesus dan dalam nama Yesus yang siap beri terima kasih. Shalom. Diberkati pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Immanuel Gogo yang telah memberkati kami di tempat ini. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan, usaha, pekerjaan tangan, keluarga, dan seluruh
Amin. Haleluya. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman sejenak. Untuk kegiatan sepanjang minggu ini, seperti biasa pada hari Jumat dan juga Sabtu, di tempat ini akan ada doa puasa mengambil tempat di lantai 2 di ruang doa pukul 3.30 sore sampai selesai. Next. Kemudian untuk anak-anak muda, anak-anak youth yang Sabtu ini akan datang, kita ibadah bergabungan, yaitu ibadah praise and worship. Ibadahnya secara online. Jadi yang berjiwa muda, yang anak-anak muda boleh datang ke tempat ini. Kita sama-sama dari tempat ini, satu layar besar, kita online, ya. Next. Dan hari Minggu kembali kita akan ibadah Minggu pukul 9.30 seperti biasanya. Ada pengumuman tambahan? Oke. Malam pujian dan penyembahan pada tanggal 2 bulan Juni nanti. Berhubung komsel kita juga belum aktif, banyak yang masih takut, maka tanggal 2 bulan Juni ini kita akan adakan malam pujian penyembahan dengan konsepnya seperti konser, ya. Jadi tetap seperti ibadah hidup seperti ini. Kita boleh membawa sanak-saudara, keluarga, tetangga, teman, dan juga orang-orang yang tidak kenal punya beban. Karena kita percaya di tengah-tengah dunia yang mencekam sekalipun, lewat pujian penyembahan ada kelegaan, ada kelepasan, ada kekuatan, ada pemulihan, ya. Tuhan akan menyegarkan jiwa kita lewat pujian penyembahan. Amin. Bapak Ibu mau datang? Ya, nanti akan dilayani oleh tim PW kita beserta Bapak Fernando. Datang dan bawa teman-teman Bapak Ibu untuk bisa hadir pada pukul 7 malam. Itu jam berapa? Kecil sekali ya tulisannya. Jam 7 malam, ya. Ingat tanggal 2 jam 7 malam, ya. Next, habis. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdiri sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa syafaat bagi kota dan Pulau Bintan. Haleluya Bapa, Engkau Tuhan yang Maha Besar, Engkau Bapa yang Maha Mulia, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat atas rumah-Mu di tempat ini. Dari tempat ini Tuhan, dengan beban yang lahir di dalam hati kami mau bersuara menaikkan doa kami mau menyerahkan Pulau Bintan bagi kemuliaan-Mu. Engkau ambil alih Pulau Bintan saat ini ya Bapa, dari arah utara, timur, barat, selatan. Tuhan ambil alih saat ini, pegang Pulau Bintan ini ya Bapa, kuduskan nama, air, udara yang ada, bebaskan setiap sudut-sudut Pulau Bintan ini Bapa, dan masyarakat yang ada dari setiap paparan virus COVID-19. Dan dalam nama Yesus Kristus Bapa, kami meminta penularan mata rantai virus COVID-19 atas Pulau Bintan, atas Tanjung Pinang, atas Singgaran, di dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa yang berdaulat penuh, yang akan mengubah Pulau Bintan menjadi pulau yang diberkati, mengubah Tanjung Pinang dan Singgaran menjadi kota yang diberkati, yang memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan orang-orang yang melihat Tuhan lewat pulau kami, kota kami, ada Engkau yang memerintah atas kami hingga COVID-19 bisa terkendali dan COVID-19 tidak akan merajalela di tempat kami. Memberkati Tuhan seluruh aspek perdagangan, ekonomi, pendidikan yang ada di Pulau Bintan ini. Pemulihan-Mu terjadi Tuhan. Terangkan lagi Tuhan, kuasa-Mu turun lewat pencurahan Roh Kudus. Engkau memperkuat gereja-Mu di Pulau Bintan ini. Engkau memampukan gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, domba-domba-Mu Tuhan, untuk menjadi tiang doa bagi Pulau Bintan, untuk menjadi terang, untuk menjadi garam, menjadi berkat, berdampak bagi Pulau Bintan di mana Engkau buang kami Tuhan. Biarlah kami membawa dampak kemuliaan-Mu, biarlah kami membawa kekuatan-Mu, kami membawa Tuhan kuasa-Mu ya Bapa, mujizat-Mu untuk menolong lebih banyak orang, untuk membawa lebih banyak jiwa di hadapan-Mu. Kuasa hujan pertobatan-Mu mengalir turun saat ini Bapa. Hujan
dalam nama Yesus Kristus ada kemenangan pertobatan yang sejati melanda seluruh lapisan masyarakat Pulau Bintan di dalam nama Yesus. Kami percayakan seluruh jemaat dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Bapa Engkau memberkati seluruh usaha pekerjaan jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan ibadah online. Berkati Tuhan setiap pekerjaan tangan umat-Mu, berkati setiap usaha bisnis jemaat-Mu dari semua bidang aspek, fashion, kuliner, dan juga perdagangan ya Bapa. Engkau berkati pertanian, Engkau berkati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Engkau juga memberkati perencanaan kami untuk pindah ke ruko di Batu Tua, ruko yang baru, tempat yang baru, dana biaya yang dibutuhkan. Semua Tuhan kami percaya Engkau sudah menyediakan, Engkau sudah mencukupkan di dalam nama Yesus. Hingga Nama dipermuliakan Tuhan. Kami percaya ketika Engkau menyediakan tempat yang lebih besar, maka jiwa-jiwa akan bertambah untuk membawa kemuliaan nama-Mu, memuji kemuliaan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, jemaat yang sakit Kau pulihkan saat ini. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, sembuhkan. Satu hal yang kami rindu Allah Roh Kudus, berikan keberanian membangkitkan bagi setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan, hingga mereka tidak terkungkung oleh roh takut, khawatir dan sebagainya yang menghambat mereka masuk dalam persekutuan di tempat ini. Di dalam nama Yesus, sertai langkah kaki mereka, kuatkan hati mereka, teguhkan iman mereka, untuk mereka tidak takut melangkah mencari Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus, sebab Engkaulah sumber rasa aman kami, Engkaulah sumber perlindungan kami, Engkaulah sumber kekuatan kehidupan kami. Di tangan-Mu hidup kami Tuhan. Ketika Engkau berkata selesai, maka hidup kami juga akan selesai. Biar Engkau Tuhan yang memberkati dengan hikmat, marifat, kebijaksanaan kepada setiap kami yang rindu selalu mencari wajah-Mu. Mari kita mengangkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sistem imunitas surgawi-Mu memenuhi kami. Engkau menjaga dan melindungi keluar masuk pintu kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia yang besar yang tidak pernah terbatas oleh segala situasi dan kondisi. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dan Tuhan menyerahkan Roh-Nya yang kudus tinggal di dalammu, menyertai Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang menjemput kita dalam permai. Dalam